Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat, naturalisasi Miss Hilgers berjalan mulus. Sejarah baru Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Australia dibuat stres, Erick Thohir kirim pesan untuk pertandingan selanjutnya. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ranking FIFA Timnas melesat, naturalisasi Miss Hilgers berjalan mulus. Timnas Indonesia lagi-lagi berhasil membuat kejutan dengan menahan imbang karyawan tetap Piala Dunia Australia. Negara yang secara peringkat juga berkibar di atas jauh dari Indonesia. Memang masih banyak yang harus dibenahi dari permainan skuad Garuda. Namun terlepas dari statistiknya, hasil laga ini pun berhasil menimbulkan efek positif di ranking FIFA, di mana Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,57 poin di rankingnya. Tambahan poin di atas pun melesatkan Timnas Indonesia dari peringkat 132 ke 130 dunia. Namun rezeki nomplok menimpa Timnas Merah Putih dini hari tadi, di mana hasil negatif yang diterima oleh Malawi membuat Timnas Indonesia naik satu peringkat lagi ke posisi 129 dunia. Jika ditotal di FIFA Matchday September 2024 ini, skuad Merah Putih naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 setelah total meraup 15,45 poin. Dalam hal ini, negara-negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Malaysia, Nicaragua, dan juga Malawi. Hasil ini pun masuk ke dalam kategori positif, mengingat dua lawan Timnas Indonesia di September 2024 ini bukanlah kaleng-kaleng, yang mana merupakan dua tim langganan Piala Dunia Arab Saudi dan Australia. Meski begitu, Erick Thohir tidak menutup mata terhadap kekurangan Timnas Indonesia. Awalnya, Erick Thohir menilai bahwa skuad Garuda lebih banyak bertahan dibandingkan menyerang atas Australia, yakni pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan, Indonesia perlu melakukan banyak latihan untuk berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024, yakni dalam lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengungkapkan kemungkinan Indonesia pun akan lebih kuat dalam pertandingan berikutnya dengan kehadiran pemain baru, yakni Eliano Reinders dan Miss Hilgers. Yap, sepertinya Ketum PSSI Erick Thohir tak ingin berpuas diri dengan kedalaman skuad Garuda saat ini. Ya, mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Miss Hilgers, saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, kata Erick Thohir. Sejarah baru Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Poin pertama, Indonesia versus Arab Saudi di kompetisi resmi sejak 21 tahun lalu. Terakhir kali Timnas Indonesia mendapatkan poin dari Arab Saudi di kompetisi resmi adalah 6 Oktober 1983. Saat itu pertandingan juga berakhir imbang 1-1, tepatnya pada ajang kualifikasi Olimpiade 1984. Sebenarnya Timnas Indonesia pernah dua kali menahan imbang Arab Saudi pada 1997 dengan skor 1-1 dan pada 2011 dengan skor 0-0. Namun keduanya merupakan pertandingan uji coba. Hasil yang diraih pada pertandingan terakhir pun menjadi pemecah rekor 21 tahun tidak mampu mencuri poin dari Arab Saudi di kompetisi resmi.
Bahkan apa yang dipertontonkan timnas Indonesia di kandang The Green Falcons membuat pengamat luar negeri Salter takjub dengan para pemain skuad Garuda dengan bermain ofensif meski sangat beresiko. Dari kelima tim di grup C ini, Soltero mengakui bahwa Indonesia dan Bahrain bakal menjadi pembuat onar. Tak hanya itu, ia juga memuji penampilan gemilang dari kiper naturalisasi terbaru timnas Indonesia Martin Paes. Negara Asia Tenggara yang menolak kalah di 2 matchday. Saat Thailand dan Vietnam kala itu memilih untuk gugup, timnas Indonesia langsung gacor di 2 pertandingan awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, baik timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam sama-sama harus menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama. Tapi hanya tim Garuda yang mampu meraih poin dari tim elang hijau tersebut. Kemudian di pertandingan kedua, Thailand takluk 0-2 dari Jepang dan Vietnam takluk 0-1 dari Australia. Untuk diketahui, Thailand berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Poin pertama dari Australia sejak 15 tahun lalu. Pertandingan semalam adalah menjadi kali ke-20 Garuda bertemu Australia. Dalam catatan tim Garuda baru sekali menang, sisanya 15 kali harus menerima kekalahan dan 4 kali tanding berakhir imbang. Hasil imbang terakhir terjadi pada 28 Januari 2009 pada ajang Pra Piala Asia, di mana Firman Utina dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Australia tanpa gol. Sementara itu, kemenangan semata wayang timnas Indonesia diraih pada ajang kualifikasi Piala Dunia 43 tahun yang lalu. Tepatnya pada Agustus 1981, Indonesia menang dengan skor 1-0 atas The Socceroos. Kala itu gol tunggal Indonesia dicetak oleh Risdianto pada menit ke-88. Lesakan bola ke gawang oleh Risdianto ini membuat Stadion Gelora 10 November Surabaya bergemuruh. Sementara itu, kekalahan terbesar timnas Indonesia dari Australia pada saat kualifikasi Piala Dunia pada 24 Maret 1973, di mana saat itu timnas Indonesia dibantai dengan skor 6-0. Pemain Australia dibuat stres, Erick Thohir kirim pesan untuk pertandingan selanjutnya. Deretan pemain Australia gagal menjebol gawang Martin Paes saat berhadapan dengan timnas Indonesia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal secara statistik, Australia tampak mendominasi pertandingan ketimbang timnas Indonesia dengan penguasaan bola sebanyak 63%. Bahkan tak hanya dominan dalam menguasai bola, tim berjuluk Socceroos itu pun juga banyak mendapatkan peluang dengan melepaskan 19 tembakan, di mana 5 tembakan mengarah ke gawang. Namun satu fakta yang tidak bisa dibantah, Australia tidak bisa menciptakan gol ke gawang timnas Indonesia berkat kehadiran Martin Paes di bawah mistarnya. Seperti Harry Souttar yang frustasi 2 tendangan di paruh pertama berhasil dipatahkan oleh Paes. Peluang pertama itu yang ditepis Martin Paes adalah tembakan Harry Souttar di dalam kotak penalti pada menit ke-20 dan disusul peluang kedua berupa tendangan dari jarak dekat pada menit ke-22. Tak hanya Harry Souttar, winger andalan Australia, Gary Goodwin, juga harus merasakan kedikdayaan Martin Paes di bawah mistar timnas Indonesia. Tepatnya pada menit ke-35, Gary Goodwin punya peluang emas untuk mencetak gol dengan sepakan kaki kirinya. Hanya saja sepakan dari jarak dekat itu mampu ditepis dengan baik oleh kiper kita, Martin Paes. Lalu di babak kedua, bola sepakan Gary Goodwin dari tendangan bebas pada menit ke-58 juga mampu dijinakkan dengan mudah oleh Martin Paes. Tak berhenti di situ saja, Adam Taggart juga dibuat frustasi. Setelah tendangan setengah voli dari dalam kotak penalti di menit ke-67 juga berhasil dibekap Martin Paes dengan sempurna. Kali ini, benar-benar pengalaman Paes menjadi kiper jempolanlah yang berbicara. Berhasil mencuri poin dari Australia sangat berarti buat Indonesia. Bahkan menurut Ketum PSSI Erick Thohir,
Kemampuan timnas Merah Putih dalam mengimbangi permainan Australia membuat marwah tanah air naik di kancah internasional. Hal itu diungkapkan Erick Thohir bukanlah tanpa sebab. Terlebih, kata Menteri BUMN ini, Australia seringkali memandang rendah Indonesia. Namun tak ingin terlalu beryuforia, Erick Thohir pun langsung mengalihkan fokusnya terhadap laga-laga ke depan yang akan dijalani oleh timnas Indonesia. Ia juga menitipkan pesan kepada anak asuh Sintayong untuk memperbanyak serangan pada pertandingan selanjutnya, yakni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menilai lini serang timnas Indonesia belum maksimal. Kita banyak bertahan, attack-nya belum maksimal. Ya mungkin nanti dengan perlu latihan, kata Erick Thohir.